Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul huzna idza syi'ta fasahla. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mengaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kali ini kita akan menjelaskan hikmah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a min ghaibis sarair dhuhara fi syahadatiz zawahir. Mastudi'a, apa yang diletakkan, apa yang dititipkan oleh Allah, min ghaibis sarair, di dalam dunia gaib yang ada pada diri kita. Dunia gaib yang ada di dalam diri kita itu adalah hati kita, dan sel-sel yang triliunan jumlahnya itu adalah dunia gaib, dan di situ dititipkan sifat-sifat Allah yang menjadi karakter diri kita. Dhuhara fi syahadatiz zawahir. Kalau yang ada di dalam alam gaib diri kita itu ada titipan-titipan Allah. Ada keburukan, ada sifat buruk, ada sifat baik, ada sifat mahmudah, dan ada sifat madmumah. Seluruh kebaikan dan keburukan itu dititipkan ada di dalam alam gaib kita, yaitu hati dan sel-sel yang triliunan jumlahnya. Itu wajib dan harus nampak di alam gaib, dan itu bisa dilihat oleh kita. Maka kita katakan dulu, hati adalah cermin, dan cermin itu akan memancarkan keluar, pancarannya akan dilihat orang. Kebaikan dan keburukan yang dititipkan, yang diletakkan ada di dalam hati kita itu akan dilihat oleh orang lain dalam gerakan-gerakan fisik kita, ucapan kita, mata kita, kuping kita, tangan kita, langkah-langkah kaki kita, itu akan dibaca orang lain, dan itu sebagai bukti nyata pancaran dari yang di alam gaib diri kita itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita baca penjelasannya. Mastaudi'allahu subhanahu fil qulub, apa yang diletakkan oleh Allah di dalam hati, wa ja'alahu fiha, dan dijadikan yang dititipkan di dalam hati kita itu min khairin aw syarrin, berupa kebaikan atau keburukan, min nurin aw dhulmatin, berupa cahaya kebaikan atau kegelapan, kekufuran, keingkaran, kesyukuran, min ilmin aw jahlin, pengetahuan atau kebodohan. Setiap orang punya pengertian, juga hal-hal yang tidak dimengerti artinya bodoh. Min rahmatin aw qaswatin,
baik berupa sifat kasih sayang, suka menerima kritik, atau keras kepala, qaswah, keras hati. Mimbakhlin au syakhin, berupa kemurahan atau kepelitan. Au karamin wasakhin, kedermawanan atau kekikiran. Wa qabdin wa bastin, terbuka atau tertutup. Wa yaqdatin au ghaflatin, ingat atau lupa. Tidur atau terjaga. Maksudnya tidur itu, ghaflah itu adalah orang yang masa bodoh, tidak punya perhatian. Yaqdah, tidak tidur artinya punya perhatian. Wa ma'rifatin au nukronin, percaya kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Semuanya tadi Bapak dan Saudara sekalian dititipkan, sudah diletakkan di dalam hati kita masing-masing. Nah, yang saya sebutkan tadi, kebaikan dan keburukan atau sesuatu yang ada perlawanannya. Kalau ingat berarti lupa. Itu semuanya dititipkan oleh Allah di dalam dunia kegaiban diri kita. Nah, itu jamaah sekalian akan terpancar, akan terlihat dari sikap tindak tanduk kita yang dipresentasikan oleh anggota tubuh kita. Maka ketika di situ Allah titipkan ada sifat kasih sayang, akan tercermin dirasakan oleh orang ketika kita menerima seseorang dengan penuh kasih dan sayang. Kata-katanya lembut, tutur katanya sopan, tidak menyakitkan hati, dilihat oleh orang. Sebaliknya, kalau dia tidak punya kasih sayang, akan terlihat begitu ketemu orang bawaannya tidak suka dan sebagainya dan sebagainya. Itu akan dilihat, akan tercermin dari tingkah laku kita apa saja. Nah, itulah jamaah sekalian, maka hati yang rahasia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti kita asah, mesti kita asuh dan kita biasakan. Dan pembiasaan itu jamaah sekalian dimulai dari kecil, dimulai sejak anak kita, ya sejak lahir. Siapa yang membiasakan itu? Orang tuanya. Bapaknya utamanya adalah ibunya. Karena setiap yang diucapkan oleh ibunya, setiap tindakan yang dilakukan oleh ibunya, setiap ucapan yang diucapkan oleh bapaknya, tindakan yang dilakukan oleh bapaknya itu akan dilihat oleh anak-anaknya dan itu terekam dalam memori dan akan keluar menjadi kebiasaan. Tersimpan di dalam hati, di dalam pikiran bawah sadar. Maka ketika besar nanti, kata-kata kalimat yang keluar dari mulutnya adalah meniru apa yang dikatakan oleh bapaknya, apa yang dikatakan oleh ibunya. Kelakuan juga yang keluar adalah apa yang dilakukan oleh bapaknya, apa yang dilakukan oleh ibunya. Maka jangan salah ketika kita punya anak, keluar dari mulutnya kalimat-kalimat kebun binatang Ragunan, itu pasti rekaman dari apa yang didengar anaknya dari ucapan-ucapan bapak ibunya. Maka dari kecil itu adalah pembiasaan. Pembiasaan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan masuk ke dalam hati. Nanti pada saatnya akan terrefleksikan. Sehingga benar kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, semua ditanamkan di dalam diri kita dan itu nanti akan tercermin dari tindakan dan tingkah laku anak kita dan kita itu sendiri. Maka yang kita dengar saat ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar, suatu saat akan keluar
sebagai rekaman kita, dan itu akan dilihat orang. Bukankah Allah juga menyatakan segala sesuatu ini tidak akan hilang, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, dan di dunia orang akan menyaksikan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu pentingnya kita mengaji tentang hikmah, kitab Al-Hikam, dan ini masuk ke dalam pikiran hati kita, dan kalau hati kita, pikiran kita baik, insya Allah jalan lurus berjumpa Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.